Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Yang join di Zoom ini apakah udah semuanya join? Bapak lihat dulu ya. Nabila Siti Nurul apa? Hadir, Pak. Oke. Ridwan Effendi. Hadir, Pak. Oke. Di sini ada satu lagi, tapi tadi katanya WA ke Bapak sakit ya atas nama Siti Alifah. Oke, ada yang ngasih kabar ke kalian nggak? Oh iya, Pak. Semalam Alifah ngasih kabar katanya sakit, belum bisa hadir pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Berarti kita cuma berdua ya muridnya. Ya, Pak. Kenapa berarti bertiga? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Pak Jul dalam pelajaran matematika kelas 10 ya. Nah, oke, sekarang mungkin sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau nanya dulu ya. Kita kan udah sekitar 2 pekan ya. Minggu kemarin Bapak izin udah masuk kelas. Jadi mungkin nanya kabar dulu deh dari Nabila sama Ridwan. Apa kabar? Apakah tetap sehat atau misalkan kemarin ngapain aja tuh setelah Bapak ngasih tugas di kelas? Baik, Pak. Baik. Oke. Dari Nabila, apa kabar? Baik juga kan? Alhamdulillah, Pak, saya baik. Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan ngasih suatu motivasi yang Bapak dapatkan ketika Bapak izin kemarin ya. Jadi kan Bapak itu izin ketika mendapatkan diklat ya di Hotel Horizon kemarin. Nah, jadi kita harus senantiasa konsisten dengan apa yang kita miliki saat ini, passion yang kita punya saat ini. Jadi misalkan kalian kan sekarang masih kelas 10 nih, nah kalian masih punya perencanaan yang cukup jauh buat nanti kalian, apakah misalkan kalian mau kuliah atau misalkan kalian nanti mau kerja, seperti itu. Nah, tentukan dari sekarang, misalkan kalian nih di matematika kalian punya passion yang cukup besar. Nah, kalian coba dalami matematika ini setinggi mungkin kemampuan kalian. Kalian coba latihan yang banyak gitu, sehingga nanti karena kekonsistenan kalian itu nanti kalian ujian, kalian coba masuk ke matematika dan nanti kalian dapat terima. Insya Allah memuaskan kalau misalnya kalian konsisten. Jadi itu ya yang Bapak dapatkan di kelas kemarin gitu. Oke, langsung aja. Di sini Bapak di pagi ini akan menjelaskan tentang luas segitiga dalam trigonometri. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya ya. Oke, kompetensi yang diharapkan, jadi setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menentukan luas segitiga pada trigonometri dengan aturan sinus dan kosinus. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual pada luas segitiga pada trigonometri dengan aturan sinus dan kosinus. Oke, selanjutnya kita coba lagi ke slide selanjutnya. Nah, oke. Buat pengantar, kalian mungkin nggak lupa ya dengan rumus dari luas segitiga. Rumusnya itu ada setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, dimana alasnya itu kalian tahu lah. Kalau misalnya yang segitiga yang pertama nih, segitiga itu BC. Kemudian ada segitiga tumpul itu yang BE itu. Nah, kemudian yang segitiga lancip itu yang GH. Nah, sebelumnya mungkin Bapak tanya dulu ya, Ridwan, apa bedanya segitiga satu sama segitiga tumpul? Di sudutnya kali, Pak. Sudutnya yang mana? Coba sebutin aja sudutnya. Misal sudut B di segitiga ini sama sudut F, misalnya sudut yang mana?
Ridwan, dengarkan. Saya izin menjawab Pak, boleh? Mungkin Ridwan terkendala jaringan ya. Nabila, coba sebutkan apa sih bedanya segitiga tumpul sama segitiga siku-siku. Baik Pak. Nah, untuk segitiga siku-siku, tepatnya di titik B memiliki sudut tegak lurus yakni sebesar 90 derajat. Nah, sedangkan untuk segitiga tumpul yakni pada sudut E, sudutnya adalah lebih dari 90 derajat sehingga dikatakan segitiga tumpul. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, baik, benar ya jawaban dari Nabila. Nah, jadi segitiga itu kalau misalkan secara dilihat dari besar sudutnya itu bisa terbagi menjadi 3. Ada segitiga siku-siku yang tadi disebutkan sama Nabila ya, di mana salah satu sudutnya itu pasti besarnya itu 90 derajat. Di sini di gambar yang pertama itu yang di sudut B ya, itu sudutnya 90 derajat ditandai dengan tanda siku. Kemudian buat segitiga tumpul itu ada satu sudut yang besarnya itu pasti lebih dari 90 derajat. Di sini di segitiga yang DEF ya, itu di sudut E. Nah, kemudian di segitiga lancip itu adalah segitiga yang ketiga sudutnya itu besarnya pasti kurang dari 90 derajat. Mungkin secara penglihatan biasa kita bisa lihat ya bahwa sudut-sudut ini itu pasti kurang dari 90 derajat seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan secara keteraturan ada segitiga yang beraturan, ada segitiga yang tidak beraturan. Seperti misalkan ada segitiga yang sama sisi, yang sama, yang juga sama. Kemudian ada segitiga yang tidak beraturan itu yang sudutnya mungkin dan panjang sudutnya juga berbeda. Kita maju ke slide yang selanjutnya ya. Nah, oke. Sebelumnya Bapak akan tanya dulu kepada teman-teman sekalian, kalian punya nggak benda di rumah kalian yang bentuknya segitiga? Kayak Bapak nih, Bapak di rumah ada gantungan baju ya, baju yang bentuknya segitiga. Itu mungkin ini bentuknya nggak bentuk segitiga banget ya, tapi secara umum ini bentuknya segitiga. Mungkin lah, kira-kira punya nggak di rumah yang bentuknya segitiga? Saya punya Pak, ini ada mistar segitiga, segitiga 1 dan segitiga 2. Bagus. Ridwan, kira-kira punya nggak? Halo Ridwan? Iya Pak. Apakah Ridwan punya benda di rumah yang berbentuk segitiga? Nggak punya Pak. Saya nggak punya yang bentuknya segitiga. Tapi yang selain dari itu contoh dari Bapak sama Nabila, ada lagi nggak Pak? Ya, di kehidupan sehari-hari kita pasti bertemu dengan benda-benda yang berbentuk bangun datar. Ada yang persegi, ada yang lingkaran, dan nggak sedikit yang berbentuk segitiga. Nah, di kehidupan sehari-hari, Bapak di sini bakal menunjukin sebuah video ya, yang mana video ini menunjukkan betapa banyaknya benda-benda yang berbentuk segitiga di kehidupan sehari-hari kita sebenarnya. Silakan disimak. Akulah segitiga, mereka letakkanku di mana-mana. Carilah aku, dan kau temukanku di mana-mana. Aku membentuk tenda di hutan, bentuk tenda juga ada segitiga. Aku mainkan musik dan ciptakan nada pada alat musik yang juga segitiga. Atap rumah
menggambarkan dengan pensil dan mewarnainya dengan pewarna kita. Akulah segitiga, mereka letakkanku di mana-mana. Carilah aku dan kau temukanku di mana-mana. Oke, itulah benda-benda yang berbentuk segitiga di kehidupan sehari-hari kita. Nah, silakan Ridwan, tadi udah disimak kan alat-alat apa aja kira-kira yang ada di kehidupan sehari-hari kita yang berbentuk segitiga. Rambu-rambu lalu Ya, terus apa lagi? paruh burung, Paruh burung. Ya, terus tenda Pak, tenda. nah, ya. Jadi seperti itu ya Ridwan ya. Jadi Ya, dalam Pak. kehidupan sehari-hari kita ada banyak bentuk yang segitiga seperti itu. Nah, kemudian ini sedikit gambaran ya buat nanti Bapak yakin kalian akan jadi orang-orang yang hebat setelah kalian lulus nanti. Apakah nanti kalian setelah dari SMA ini, apakah nanti kalian ingin kuliah atau mungkin langsung bekerja, itu terserah kalian. Nah, sebagai gambaran di kehidupan sehari-hari, maksud Bapak di berbagai pekerjaan itu banyak hal yang memerlukan konsep segitiga. Jadi misalkan ada suatu permasalahan, kita ingin mengukur apa dan apa gitu. Nah, itu kita pakai konsep segitiga. Nah, untuk itulah di pelajaran kali ini kita menggunakan trigonometri dalam luas segitiga atau luas segitiga. Ya, oke. Mungkin untuk pendahuluan dari Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nabila Sinul Salfa. Nah, pada kegiatan inti kali ini kita beranjak ke dalam kegiatan inti, yakni mengenai pemaparan konsep luas segitiga dalam trigonometri. Tadi sebelumnya bersama Pak Zul, kalian semua telah diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk segitiga dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam segitiga, kemudian rumus dasar luas segitiga, yakni luas segitiga dapat dicari dengan menggunakan rumus tengah kali alas dikali tinggi. Nah, namun sebelumnya, Ibu akan memberitahu kalian, mengajak kalian untuk tahu lebih lanjut bagaimana pengaplikasian trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana sih kira-kira? Oke. Next, ada aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Coba teman-teman semua, ada yang bisa menyebutkan bagaimana Zul, Ridwan? Saya mau coba jawab, Bu. Boleh. Kayak ini nggak sih, Bu? Kayak misalkan kita mau mengukur ketinggian pohon gitu, Bu. Terus kayak sudutnya itu kayak gitu nggak sih, Bu? Ya, betul. Untuk geometri, ya bisa. Bagaimana Ridwan? Aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Zul menjawab untuk geometri. Coba Ridwan bagaimana? Ya, Zul mungkin bisa membantu. Ridwan, mungkin ini Wan, kayak apa? Kayak mungkin kayak ngukur ini nggak sih? Ngukur jarak, Wan. Ya, ngukur jarak. Oke, masih kebingungan ya kelihatannya untuk aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, nih Ibu sampaikan aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Ada pemanfaatan aplikasi
matematika trigonometri pada teknik sipil untuk pembangunan. Nah, aplikasi trigonometri pada geografi dan navigasi. Seperti tadi ya, geometri. Nah, kemudian aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi. Nah, kira-kira kalian bingung nggak sih bagaimana sih Bu maksud penerapannya? Seperti apa sih penerapannya? Apakah kalian kebayang atau masih bingung? Masih agak perlu gambaran sih Bu. Oke. Masih Oke. Nah, kita coba sama-sama simak gambar berikut ini. Nah, ada yang bisa jelaskan maksud dari gambar berikut ini? Coba. Ini gambar Itu Bu, yang pertama. bawah Bu, yang pohon. Iya? Gimana, Zul? Ya, ini Bu, yang bawah. Yang pohon sama yang gunung itu Bu, itu yang tadi jual Bu ya? Iya. Mengukur ketinggian. Ya, ini yang disebutkan oleh Zul yang tadi, kegunaan ruas trigonometri segitiga pada pengukuran ketinggian pohon. Nah, untuk gambar satu ini ada yang bisa jelaskan maksud dari gambar ini, maksud dari pengaplikasian dalam gambar ini? Coba, ada yang bisa jelaskan? Ada gambar planet, pantai dengan bibir pantai. Ini gambar mikroskop, pengukuran jarak antara matahari dengan pandangan. Ini pengukuran ketinggian pegunungan. Ada yang bisa jelaskan? Mau coba jawab lagi Bu. Boleh. Kalau yang atas tuh Ya. mungkin ini ya Bu, kayak misalkan itu berarti di luar angkasa itu ya Bu ya, kayak buat ukur jarak-jarak antara bumi itu kan Ya, matahari sama satu Venus itu. aplikasi dalam aspek astronomi. Nah, kemudian yang kedua, ini dimanfaatkan sebagai pengaplikasian trigonometri bagi geografi, yakni pengukuran luas atau jarak antara bibir pantai dengan suatu pulau. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian selanjutnya yakni gambar yang ketiga, yakni ini digunakan dalam bidang oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Dipahami ya anak-anak? Nah, kemudian selanjutnya yakni yang terakhir digunakan untuk konsep penghitungan ketinggian suatu pegunungan. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami mengenai aplikasi trigonometri bagi kehidupan? Bisa dipahami Bu. Oke, jadi sudah lengkap ya. Ada untuk geografi, oceanografi, astronomi, kemudian navigasi, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya kita memasuki ke dalam materi yakni mengenai aturan luas segitiga dalam trigonometri. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, pada mulanya kita harus mengetahui bahwa luas segitiga dapat dihitung dengan perbandingan trigonometri apabila yang pertama, besar sudut dan besar dua sisi yang mengapit sudut tersebut diketahui atau dikenal dengan sisi sudut sisi. Nah, kemudian dua besar sisi dan besar dua sudut yang terletak antara sisi tersebut diketahui atau dikenal dengan sudut, sisi, dan sudut. Dan yang ketiga, besar ketiga sisinya diketahui atau kita kenal dengan sisi, sisi, sisi. Lanjut ya. Nah, kita memasuki bagian yang pertama yakni besar sudut dan besar dua sisi yang mengapit sudut tersebut diketahui. Nah, yang pertama, berdasarkan segitiga di samping, maka diketahui bahwa alas adalah C dan tingginya adalah T. Nah, nilai T dapat diperoleh dari persamaan sin. Sin A sama dengan depan per miring. Nah, maka didapat bahwa sin A sama dengan T per B. Nah, maka nilai T sama dengan
B dikali sin A, sehingga substitusikan nilai T sama dengan B sin A ke dalam rumus umum segitiga. Yang kita tahu dari awal bahwa rumus umum segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa alas adalah C, kemudian tingginya adalah B sin A. Maka luas segitiga dalam trigonometri tersebut adalah L sama dengan setengah kali CB dikali sin A. Apakah dapat diikuti? Sabu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yakni yang kedua. Masih sama mengenai sisi sudut sisi. Nah, yang kedua ini adalah berdasarkan segitiga di samping, maka diketahui bahwa alas sama dengan C dan tinggi sama dengan T. Nah, nilai T dapat diperoleh dari sin B. Jadi sudut yang berbeda dari tadi, yakni sin B sama dengan depan per miring, yakni T per A. Maka diperoleh T sama dengan A sin B. Nah, kemudian kita substitusikan kembali T sama dengan A sin B ke dalam rumus umum segitiga. Sehingga didapat luas segitiganya adalah setengah AC sin B. Oke, lanjut. Nah, karena kita sudah cukup memahami konsepsi luas segitiga berdasarkan sisi sudut sisi, maka kita aplikasikan ke dalam contoh soal. Nah, diketahui sebuah hotel berencana membangun sebuah kolam renang yang berbentuk segitiga. Nah, terbayang ya bagaimana bentuk kolam renang segitiga. Nah, diketahui panjang sisi kolam tersebut adalah 30 meter dan 40 meter, serta sudut di antara sisinya 30 derajat. Kemudian, tentukan luas kolam tersebut. Nah, berdasarkan soal tersebut sudah terbayangkan ada sebuah kolam berbentuk segitiga di mana kedua sisinya sebesar 30 meter dan 40 meter. Kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Nah, sehingga sudutnya tersebut adalah diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Nah, ini diketahui sisi B, sisi AC adalah 30 meter dan sisi AB adalah 40 meter. Nah, kemudian diketahui sudut A sama dengan 30 derajat. Nah, maaf ya anak-anak, maksudnya ini adalah meter bukan tanda derajat. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga trigonometri yang telah kita uraikan sebelumnya. Jadi, luas segitiga trigonometri, luas kolam renang tersebut adalah setengah kali BC dikali sin A. Kenapa BC, Bu? Karena BC adalah sisi yang mengapit sudut A yang diketahui. Langsung saja kita masukkan nilai-nilai sisinya, maka setengah dikali 30 dikali 40 dikali sin 30. Nah, sama dengan setengah dikali 30 dikali 40 dikali setengah, sehingga luas segitiga tersebut adalah 15 dikali 20 sama dengan 300 meter persegi. Mungkin itu ya soal mengenai sisi sudut sisi. Oke, selanjutnya yakni jenis yang kedua, besar sisi dan besar dua sudut yang terletak antara sisi tersebut diketahui atau dikenal dengan sudut sisi sudut. Nah, sebelumnya persamaan ini diperoleh dari rumus luas segitiga sisi sudut sisi, yang mana salah satu sisinya diubah menjadi rumus aturan sinus yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yakni aturan sinusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, sebagaimana materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sudah pada paham ya sebelumnya? Oke, kita lanjut. Nah, besar sisi dan besar dua sudut yang terletak antara sisi tersebut diketahui, atau sisi yang diapit oleh kedua sudut. Maka luas segitiga sama dengan setengah BC sin A berdasarkan rumus sisi sudut sisi yang sebelumnya kita pahami. Kemudian luas segitiga didapat dengan menggunakan aturan sinus yang telah Ibu sampaikan sebelumnya.
Maka didapat setengah dikali C per sin C sin B dikali C sin A. Sehingga luas segitiga pada konsep sisi sudut ini diperoleh C kuadrat sin A sin B per 2 sin C. Lanjut ya. Oke, selanjutnya untuk luas segitiga dari konsep sisi sudut sisi dari sisi AC, maka luas segitiga dari setengah AC sin B dapat diuraikan menjadi setengah dikali A per sin A sin C dikali A sin B, sehingga luas segitiganya dapat diperoleh menjadi A kuadrat sin C sin B per 2 sin A. Sampai sini dimengerti ya teman-teman, anak-anak semua? Ya Bu. Oke, kita lanjut. Nah, dari rumus luas segitiga setengah AB sin C, maka dapat kita uraikan menjadi setengah dikali B per sin B, sin A, B dikali sin C, sehingga luas segitiga B kuadrat sin A sin C per 2 sin B. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai Bu, ini B per sin B sin A dari mana? Nah, Ibu sampaikan kembali bahwa persamaan ini diperoleh berdasarkan aturan sinus yang sudah Ibu paparkan di awal. Oke, lanjut. Nah, kita masuk kembali ke dalam soal penyelesaiannya. Nah, diketahui sebuah segitiga ABC besar sudut A dan B berturut-turut yaitu 60 derajat dan 30 derajat. Nah, jika panjang sisi C itu 12 cm, maka tentukanlah luas segitiga tersebut. Nah, berdasarkan soal ini diketahui bahwa terdapat dua sudut yang mengapit satu sisi, sehingga kita gunakan rumus luas segitiga berdasarkan konsep sudut sisi sudut, sehingga L sama dengan C kuadrat sin A sin B per 2 sin C, sehingga kita masukkan nilai-nilainya menjadi 12 kuadrat sin 60 sin 37 derajat per 2 sin C. Nah, sehingga didapat L sama dengan 144 dikali 0,86 dikali 0,6 per 2 dikali 0,99, sehingga luas segitiganya didapat L sama dengan 74,3 dibagi 1,98, sehingga luas segitiga tersebut adalah 37,5 cm. Dapat dipahami ya anak-anak? Oke, nah yang terakhir yakni besar ketiga sisi diketahui atau kita kenal sebagai sisi. Nah, ini rumusnya dapat kita ketahui dengan rumus luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B juga dikali S min C. Nah, untuk nilai S-nya itu apa, Bu? Nilai S-nya itu adalah suatu rumus yang dapat kita selesaikan dengan penyelesaian dari setengah dikali sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Sehingga sebelum kita menghitung luas segitiga, maka kita harus ketahui dulu, kita harus hitung dulu nilai dari bagi 2 dari penjumlahan seluruh sisi dari segitiga. Sampai sini dapat dipahami? Bu, aku mau nanya dulu, Bu. Ya, boleh. Kenapa? Nah, jadi kenapa? Jadi kan yang S itu kan A ditambah B ditambah C dibagi 2 berarti Bu ya? Ya. Itu berarti sama dengan setengah keliling nggak Bu? Ya, betul. Nah, kita ketahui kan rumus keliling suatu bangun datar adalah jumlah seluruh sisi. Nah, sedangkan nilai S sendiri adalah seluruh jumlah keliling segitiga dibagi 2, sehingga betul kata Zul tadi bahwa nilai S adalah setengah dari keliling segitiga. Lanjut ya. Nah, oke. Masuk lagi ke dalam contoh soal. Nah, Ibu punya soal. Segitiga sembarang PQR memiliki panjang sisi PQ, QR, dan juga PR berturut-turut sebesar 3, 5, dan 6 cm.
Nah, jika ketiga sudut segitiga tersebut tidak diketahui panjangnya, jika ketiga sudut tersebut tidak diketahui besarnya, hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, maka step yang pertama adalah menghitung nilai apa? Nilai S. Ya, nilai S. Nilai S adalah setengah dari keliling segitiga. Maka S sama dengan setengah dikali A plus B plus C. Nilai A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Sehingga ketika kita jumlahkan, 3 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 14. Sehingga nilai S sama dengan 14 dibagi 2, berapa nilainya? Ada yang tahu? Oke, betul. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tahapan menghitung luas segitiga dengan menggunakan konsep sisi, yakni akar S dikali S min A, S min B, dan juga dikali S min C. Kita masukkan sisi-sisinya, yakni akar S dikali S min PQ, S min QR dikali S min PR. Sehingga kita masukkan nilai-nilai dari setiap sisinya, maka akar 7 dikali 7 min 3 dikali 7 min 5 dikali 7 min 6. Sehingga didapat akar dari perkalian antara bilangan 7 dikali 4 dikali 2 dikali 1. Sehingga didapat hasilnya adalah akar 56. Nah, kita uraikan akar 56 itu perkalian dari 4 dikali 14, sehingga secara sederhana luas segitiga PQR yang tidak diketahui sudutnya itu sebesar 2 akar 14 cm persegi. Nah, apakah sampai sini sudah paham anak-anak mengenai konsep segitiga sisi sudut sisi, sudut, dan juga sisi. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, Ridwan. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam pemaparan selanjutnya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Apakah anak-anak semua dapat mengidentifikasi ini gambar apa sih kira-kira? Ridwan, Zul, ada yang bisa jawab? Jalan, Bu, jalan. Oke, jalan, betul. Nah, di dalam jalannya ini ada apa saja sih? Ada pohon sama polisi tidur. Oke, polisi tidur ya, walaupun ini gambarnya sedikit berwarna polisi tidurnya, tapi kita anggap saja sebagai polisi tidur. Nah, kira-kira dari gambar ini kaitannya apa sih dengan segitiga? Apakah ada yang berbentuk segitiga atau seperti apa? Apakah ada yang sudah bisa menangkap? Sudah, Bu. Seperti apa, Ridwan? Jadi itu membentuk segitiga dengan sudut 30 derajat, Bu. Oke, tadi Ridwan menyebutkan bahwa diketahui sudutnya ini sebesar 30 derajat ya, sudut yang terbentuk antara polisi tidur ini dengan bahu jalan. Oke, nah selanjutnya yakni Ibu memiliki soal, yakni sebuah marka kejut atau polisi tidur yang dikatakan Ridwan tadi melintang pada sebuah jalan dengan sudut 30 derajat, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, kemudian jika panjang marka kejut adalah 8 meter, panjang dari titik awal ke titik akhir adalah 8 meter, tentukan lebar jalan tersebut. Nah, kita lakukan penyelesaian terhadap soal. Namun sebelumnya kita konsepsikan terlebih dahulu gambar ke dalam bangun datar segitiga. Nah, kira-kira seperti ini ya. Sudah jelas bahwa ini adalah polisi tidur yang melintang sebesar 8 meter. Kemudian di sini titik A membentuk sebuah sudut sebesar 30 derajat antara polisi tidur dengan bahu jalan. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah sisi apa? Ada yang bisa sebutkan? Yang ditanyakan dari soal, ditanyakan lebar
Yang ditanyakan adalah lebar jalan. Maka yang ditanyakan adalah sisi apa? Ridwan apakah bisa menjawab? Sisi AB mungkin Bu. Sisi AB, kurang tepat. Nah, untuk lebar jalan adalah lebar yang melintang dari bahu jalan satu ke bahu jalan seberangnya, berarti sisi BC. Nah, langsung saja kita bahas soal tersebut. Nah, maka dapat diselesaikan dengan rumus trigonometri yakni berupa rumus sin. Yakni sin 30 yang bernilai setengah, maka didapat sin 30 sama dengan BC per AC. Nah, kenapa BC per AC, Bu? Karena rumus sin adalah demi atau depan dibagi miring, sehingga didapat BC per AC. Maka kita uraikan kembali sin 30 bernilai setengah sama dengan BC per AC. Maka 1/2 sama dengan BC per 8 nilai AC. Maka BC sama dengan 1/2 dibagi 1/8 sama dengan 8/2, sehingga lebar jalan tersebut adalah 4 cm atau panjang sisi BC adalah 4 cm. Nah, untuk pembahasan mengenai luas segitiga dalam trigonometri mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya Bu. Ya, bagaimana Ridwan? Itu kan 30 derajat, kenapa gitu harus pakai sin gitu, nggak pakai cos? Itu cara penggunaannya gimana gitu? Oke, Terima kasih. kenapa? Ya, sama-sama. Nah, yang Ridwan tanyakan adalah kenapa sih Bu kok pakai rumus penyelesaian sin? Kenapa nggak cos? Kenapa nggak tan? Oke, kita tinjau lagi berdasarkan pertanyaan yang ditanyakannya apa. Yang ditanyakannya adalah tentukan lebar jalan tersebut. Nah, sedangkan ketika dikonsepsikan lebar jalan adalah sisi BC. Nah, karena sisi BC merupakan sisi depan dari AC, sisi depan dari sudut A, maka jelas bahwa penyelesaian ini menggunakan penyelesaian sin, karena sin sendiri adalah penyelesaiannya adalah depan per miring, sehingga jelas bahwa penyelesaiannya menggunakan penyelesaian persamaan sin, sehingga sin 30 sama dengan BC per AC untuk mendapatkan nilai BC sama dengan 4 cm. Apakah sudah cukup, Ridwan? Cukup Bu, terima kasih. Oke, baik. Bagus anak-anak, mungkin pemaparan materi kali ini sudah dicukupkan sekian. Terima kasih, selamat melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi tadi tentang luas segitiga dalam trigonometri, apa yang kalian dapat setelah mempelajarinya? Ada yang ingin mengulas mungkin materi tadi, atau ada yang ingin mereview gitu? Dari Zul atau Bila, silahkan. Saya mau coba Pak. Ya, kalau dari saya setelah belajar ini, saya jadi tahu gitu Pak, bahwa matematika itu mungkin dalam sekarang yang pembahasannya tentang segitiga dalam trigonometri itu ada fungsinya, ada manfaatnya buat kehidupan sehari-hari gitu Pak. Kayak misal menghitung jarak antara bintang gitu, ruang angkasa di bidang astronomi, terus kayak ngitung tinggi pohon atau jarak gitu Pak. Mungkin kalau dari dulu gitu Pak. Ya, bagus Zul. Lanjut. Ada yang mau menambahkan? Saya bisa menambahkan Pak. Ya, boleh Bila. Tadi berdasarkan yang disampaikan materi hari ini, saya menjadi tahu bahwa mengenai
apa saja sih bangun ruang segitiga yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi ada tenda, atap rumah, paruh burung, topi badut, dan banyak hal lainnya. Nah, sehingga kita tahu bahwa segitiga ini atau bangun ruang ini dapat kita temui dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita mengetahui juga aplikasi trigonometri dalam kehidupan, seperti untuk navigasi, geografi, astronomi, oceanografi, dan juga banyak hal lainnya. Kemudian kita mengetahui bahwa luas segitiga dalam trigonometri ini dapat kita ketahui berdasarkan sisi sudut, dan juga sisi. Mungkin cukup itu, Pak. Terima kasih. Bila bagus ya, tadi sudah memaparkan atau mengulas kembali materi tadi gitu. Sekarang Bapak ingin menguji gitu, ingin mengukur seberapa jauh gitu tentang luas segitiga tadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian pahami dari materi tadi? Silakan kalian kerjakan 2 soal ini, kemudian dikumpulkan di sini dan dievaluasi bersama-sama begitu. Dipahami? Baik, Pak. Untuk nomor 1 saya ingin menjawab, boleh Pak? Boleh. Baik. Sebelumnya saya izin memberikan penyelesaian hasil saya ya Pak. Baik. Ya, Nah, silahkan. yang pertama adalah sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 20 mil. Kemudian melanjutkan perjalanannya dengan arah 30 derajat sejauh 40 mil. Maka luas daerah yang dilalui kapal tersebut saat berlayar adalah, berdasarkan soal yang tadi Bapak berikan, maka saya dapat mengetahui bahwa sebuah segitiga yang terbentuk, yakni titik A berjalan sejauh 20 mil, kemudian melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat, sehingga berbelok ke bawah, berbelok melintang, memanjang ke titik C sejauh 40 mil. Maka luas daerah yang dilalui kapal tersebut saat berlayar adalah, maka kita dapat menggunakan konsep luas segitiga trigonometri, yakni berupa sisi sudut sisi, sehingga saya menggunakan rumus luas segitiga, yakni setengah dikali AC dikali sin B, maka didapat setengah dikali sisi A sama dengan 20 mil, sisi C sama dengan 40 mil, dan sin B sama dengan sin 30. Sehingga didapat setengah dikali 20 dikali 40 dikali setengah, maka luas segitiganya diperoleh berdasarkan hasil 800 dibagi 4 sama dengan 200 mil. Jadi, luas daerah yang dilalui kapal tersebut adalah sebesar 200 mil persegi. Mungkin cukup itu, Pak. Ya, bagus. Untuk yang nomor 2, mungkin dari Zul. Silakan. Ya, ini kebetulan hasil jawaban Zul juga sama dengan hasil jawaban dari Bila, jadi mungkin jawabannya dilihat dari yang Bila ada ya. Bila mungkin boleh tolong digedein sedikit. Ya, oke. Tadi kan di soalnya itu kan diketahui
segitiga XYZ memiliki panjang sisi XY 2 cm, YZ 6 cm, dan XZ 10 cm. Namun, ketiga sudut dan sisinya tersebut tidak diketahui tentukan luas segitiga XYZ tersebut. Berarti kan ini kita mencari luas XYZ berdasarkan sisi. Oke. Jawabnya kita diketahui tadi XY-nya 2, terus YZ 6, dan XZ 10 cm. Nah, kita cari S-nya dulu, yang rumusnya itu tengah dikali sudut sisi pertama dan sisi kedua dan sisi yang ketiga, ditambahkan 2 ditambah 6 ditambah 10, 18 dibagi 2, hasilnya 9, saya diketahui S-nya 9. Kemudian luas segitiganya yaitu akar dari S dikali S dikurangi XY, kemudian S dikurangi YZ, kemudian dikali S dikurangi XZ. Kemudian diketahui S-nya itu 9 tadi, kemudian 9 kurangi 2, 9 kurangi 6, dan 9 kurangi 10. Kemudian 9 dikali 7 dikali 3 dikali 1, hasilnya akar negatif 189. Kita keluarkan itu 9 dikali 21, sehingga itu yang keluar itu akar 9 jadi akar min 9 jadi min 3 ya, jadi min 3 akar 21, sehingga luas segitiganya itu adalah min 3 akar 21 cm. Mungkin jawabannya seperti itu, apakah benar Pak? Ya, bagus Zul, dan juga untuk Nabila, kerja bagus. Kalian dapat memahami apa yang telah disampaikan tadi, materi yang telah disampaikan, dan untuk kedepannya semoga terus ditingkatkan lagi, itu pertahankan apa kemampuan kalian. Dan pesan dari Bapak ya, sini ada pesan dari kata-kata dari quotes dari Albert Einstein, siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Dan satu lagi dari Benjamin Franklin, yaitu Anda mungkin bisa menunda tapi waktu tidak akan menunggu Anda. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan, sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.